Ini dari teman-teman mahasiswa semua ya? Iya. Dari macam-macam ya, dari kampus, berbagai macam kampus ya? Iya, benar. Rata-rata benar. Pengibar. Jadi saya di sini cerita pengalaman empiris dari saya, mulai dari perjalanan 0 sampai bisa dikatakan sampai sekarang ini. Jadi saya dulu itu sebetulnya saya nggak tahu apa-apa tentang perikanan, khususnya tambak udang ya. Saya awal terjun di tambak udang itu karena teman sebetulnya. Pertama itu karena teman saya yang dulunya dia lulusan perikanan di Malang, dan dia melamar dulu itu di perusahaan CT Prima. Ada yang tahu ya CT Prima, Sentral Proteina Prima T3 ya? Ada yang tahu ya? Disitulah saya bertemu teman saya waktu itu kalau di Surabaya, di daerah kita di center perusahaan CP Prima. Jadi saya cerita kronologisnya dulu ya, biar ini membuat sharingnya pada teman-teman. Lalu dari situlah saya berbicara pada teman kok bisa tertarik di tambak udang, di perusahaan tambak udang khususnya di Padang Udang. Nah, teman saya itu berbicara mengenai satu profit udang, terus yang kedua kontinuitas dari segi budidayanya. Dari situlah saya tertarik juga karena ada relasi saya masuk di CP Prima di tahun 2016, di Sentral Proteina Prima di tahun 2016, dan berakhir di pertengahan tahun 2017. Di pertengahan tahun 2017 itulah saya alhamdulillah di training selama 1 tahun itu dilatih menjadi calon teknisi di Python pertama itu. Setelah di sana 1 tahun, saya tuh dikirim langsung dikirim langsung ke Lombok dan Sumbawa. Saya nggak lama mas di proses perjalanan saya dari Banyuwangi ke Lombok itu, proses perjalanan menjadi asisten teknisi dulu waktu itu ya. Saya nggak lama, selama 6 bulan waktu itu saya jadi asisten teknisi. Lalu dikirim lagi menjadi asisten teknisi utama di Sumbawa besar. INTP. Disitulah mulai survei mas, mulai dari penanganan budidaya yang benar bagaimana gitu kan. Karena kita secara berteori penuh, kita di lapangan cuma ada beberapa yang harus dilaksanakan gitu ya. Jadi nggak semua full yang kita mungkin baca di teori itu bisa dilakukan di empiris di lapangannya. Setelah saya 6 bulan jadi asisten teknisi, barulah saya 1 siklus mas, teman-teman, 1 siklus ke Sumbawa. Jadi ke Sumbawa itu cuma 4 bulan saja. Ya alhamdulillah karena di situ berhasil kan dapat itulah, ya dapat profit itu. Sebetulnya nggak ingin pulang ke Jawa karena ada tawaran teman-teman tadi, gimana kalau kita itu bikin kita sendiri gitu kan, daripada kita ikut perusahaan besar tapi itu masih milik orang gitu. Jadi perpikiran dari situ. Awalnya saya nggak mau teman-teman, awalnya saya tuh nggak mau keberatan karena di situ memang sudah disamping oke lah gitu ya. Waktu itu ya disamping oke, fasilitas juga alhamdulillah waktu itu sesuai standar. Jadi saya keberatan mau pulang ke Jawa ini. Seketika sekitar dapat 1 minggu itu saya tiba-tiba berpikir
oh ya, saya ini tawaran yang menjanjikan gitu ya, tawaran yang sangat menjanjikan. Ini kesempatan nggak mungkin datang lebih dari 2 kali. Lalu saya putuskan dengan singkat, saya pulang ke Banyuwangi, pulang ke Jawa khususnya, untuk membuka startup tambak udang sendiri. Karena dengan teman-teman itu modal yang sangat minim ya mas, teman-teman, bukan modal yang minim. Saya awal buka tambak udang itu mengerjakan sendiri proyeknya. Jadi nggak pakai kontraktor, tidak pakai orang lagi. Sebagai besar 80% saya kerjakan sendiri. Karena memang minim di modal. Jadi selama saya survive di tambak udang itu awalnya dari minus memang, bukan dari nol. Mungkin teman-teman paham maksudnya ya, dari minus ya. Ya, saya dari minus itu. Tapi saya pribadi memberanikan diri untuk startup di situ karena melihat sudah berpengalaman, melihat betapa profitnya kita survive di tambak udang ini, di tambak udang intensif khususnya. Nah setelah itu saya pikir gampang teman-teman, kita buka tambak udang, wah kita berhasil, terus kita bisa sukses gitu. Asumsi dulu karena saya belum pernah mengalami terjun sama sekali di dunia bisnis. Setelah mengalami di dunia bisnis sendiri, ternyata yang tidak terduga itu banyak banget. Salah satu contohnya faktor eksternalnya, khususnya di tambak udang itu faktor eksternalnya. Dan setelah tidak terduga-duga, ada lagi yang lebih berat, yaitu tantangan teman-teman. Jadi selama proses perjalanan itu tantangannya sangat banyak sekali, sangat banyak. Memang untuk kata-kata pengusaha dulu yang sukses mulai dari nol, kita harus berani mengambil risiko, terus berani mengambil keputusan, menjadi pemimpin yang baik. Ini itu. Sebetulnya yang diambil adalah prosesnya bagi seorang konsultan itu. Tantangannya apa saja di dunia tambak udang itu? Kalau kita modalnya itu mulai dari nol, tantangannya banyak. Salah satu dulu saya itu startup di dunia tambak udang itu, kalau sekarang kan kebanyakan pakai listrik ya teman-teman ya. Sekarang pakai listrik, saya dulu pakai mesin mungkin ada yang tahu mesin yang terbesar itu, mesin bongkeng kayak gitu. Nah, karena apa saya memakai itu? Karena emang nggak punya uang gitu. Dan saya tertarik sama teman saya, emang segitu modalnya. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau saya nggak melangkah dari muda, terus sampai kapan? Ini peluang. Sedangkan lahan itu sudah bisa dipakai. Lahan itu bisa sewa, bisa dipakai, dan sangat murah sekali lahannya lombok. Saya lokasi tambaknya pertama kali ada di Probolinggo, di Kecamatan Keraksan. Saya tahu yang Keraksan ya. Intinya di Kabupaten Probolinggo. Kenapa harus buka di situ pertama kali? Karena memang relasinya di situ. Kalau saya buka di Banyuwangi, saya belum ada relasi karena lahannya masih mahal. Setelah dalam perjalanannya, saya menggunakan energi mesin itu, tantangannya banyak teman-teman. Tantangannya banyak sekali. Tantangannya itu kita harus beli solar setiap hari. Karena solar sama listrik itu, bahan solar sama listrik itu perbandingannya sangat banyak. Ibaratkan 1 bulan habis 1.000, kalau pakai bahan bakar solar itu habis 4.000. Bisa jadi 4 kali lipatnya dari energi listrik. Ini saya bicara siklus pertama.
di tengah-tengahnya proses budidaya dalam waktu 2 bulan itu saya kehabisan modal. Saya bilang modal sama saya tidak ada modal. Teman saya pun nggak ada modal. Ini cuma 2 orang ini jalan gitu. Wah ini saya seketika itu saya kok merasa ada yang salah dalam langkah saya. Gitu. Saya terlalu cepat untuk startup. Sudah terlanjur kecebur gitu ya, sudah terlanjur nyemplung istilahnya gitu. Ini mau nggak mau harus tetap jalan. Kalau saya nggak jalan itu gambling, saya maju untung-untungan. Kalau kawan tahu untung-untungan. Saya belum punya relasi yang banyak waktu itu teman-teman. Akhirnya saya jujur, saya bicara kepada teman-teman yang lain. Ya kebetulan waktu itu teman-teman ada uang gitu. Saya bicara relasi seperti ini, speak up, ada ide untuk budidaya tanduk, dan alhamdulillah waktu itu teman saya yang satunya lagi itu berminat. Nah, dari situlah saya ada injeksi dana. Alhamdulillah seperti itu. Tapi prosesnya nggak bisa sebentar. Kita harus speak up, kita harus banyak bicara, kita harus meyakinkan misalnya gitu. Setelah itulah ada injeksi dana, diperkirakan sampai 1 siklus itu berhasil. Alhamdulillah. Saya pertama panen di SES 31 di usia waktu itu di usia 108 itu lupa saya. Nah itu alhamdulillah berhasil mas, ada datanya. Setelah itu tidak terduga lagi siklus kedua itu faktor eksternal karena di sana kan sosialnya lumayan ekstrim gitu ya. Di daerah Pantura itu lumayan ekstrim banget sosialnya gitu. Nah dari situ siklus kedua masyarakat sudah mulai banyak yang mendengar, mulai berita itu mulai menyebar. Sebelumnya di sana itu panen 150, 160 gitu. Setelah itu proses tahap ke siklus kedua, alhamdulillah sudah mulai berbenur, sudah berjalan dalam 1 bulan. Tiba-tiba ada yang mengganggu di tambang saya, yaitu dengan faktor Islam, dengan tidak mencuri atau apa, tapi dengan obat-obatan terlarang yang masuk ke kolam tambang. Jadi perjalanannya sangat rumit sekali waktu itu. Ya dari situlah mulai gambling, mulai down istilahnya gitu. Modal nggak ada, kalau startup lagi ini bikin minus lagi gitu. bikin pusing kepala lagi. Jadi waktu itu vakum sebentar, waktu itu 3 bulan. Saya sudah pengalaman mencari relasi ya teman-teman ya, sudah pengalaman mencari relasi. Akhirnya saya nambah relasi lagi, ada teman lagi yang punya uang. Bicara lagi, ini ada usaha yang prospek dan profitnya itu sangat bagus sekali. Alhamdulillah dilancarkan lagi, dilancarkan lagi. Dia mau memodali tahap siklus kedua. Dari situlah kurva usaha saya itu alhamdulillah mulai naik. Dari injeksi teman saya itu. Dan singkat cerita dari proses tahap kedua itu alhamdulillah nggak ada kendala di dalam virus ataupun penyakit yang masuk dalam budidaya tambak udang. Alhamdulillah dari situlah mulai merangkak lagi, mulai nambah kolam lagi, sampai menambah blok lagi. Nah, dari situlah proses-proses singkat saya menjalani di sublet tambak udang. Sebelumnya proses tambak udang itu kalau kita tahu metodenya. Saya dulu itu nambak itu karena tidak tahu metode eksternal. Mungkin saya tahu metode budidaya udang, tahu program pakannya,
tahu security-nya, tahu manajemen kualitas airnya, tapi saya kan belum pernah pengalaman menangani eksternalnya, menangani sosialnya, terus menangani ya kita bisa bilang di luar sosial juga ada kendala-kendala di situ. Kita belum pernah menangani bagaimana ada kerusakan fasilitas seperti itu. Jadi dengan adanya kita terjun di lapangan, kita itu makin lebih tahu. Dan satu lagi poin dari saya, semakin kita ditemukan sama kesulitan, semakin kita tahu teman-teman. Semakin kita sulit, semakin kita berpikir. Jadi semakin kita tahu, semakin berpengalaman juga. Jadi poin-poin untuk teman-teman yang masih muda ini, saya harap jiwa kepemimpinan ada ya, leader ada, terus mental juga harus ada. Yang ketiga, yang poin terakhir itu berarti mengambil risiko. Yang keempat itu relasi itu relasi. Yang penting tiga poin ini bisa ada, itu insya Allah bisa berjalan, bisa untuk membangun sebuah bisnis, entah itu tambak gudang atau usaha perikanan apapun gitu. Jadi ada di situ poin-poinnya. Lalu bagaimana sih buat di era sekarang, itu di era saya dulu ya, di era sekarang buat teman-teman yang masih muda ini, caranya untuk mempercepat membuka tambak gudang. Saya boleh bercerita, mungkin teman-teman udah tahu MSF ya, Millennial Fund, udah tahu ya. Itu sebenarnya sebuah terobosan bagi kaum milenial untuk membuka tambak gudang. Karena apa? Ada yang tahu di sini? MSF itu kemudiannya apa? Yang pertama, efisiensi biaya, dan yang kedua bisa terpadat, dan yang ketiga bisa menekan operasional. Kuncinya ada di situ. Jadi cocok buat kalian teman-teman ini yang ingin membuka tambak gudang. Jadi kita nggak melulu di tambak konvensional atau kita buka di bak persegi, media bak persegi. Kita bisa buka di konstruksi kolam bundar itu dengan biaya sangat murah. Itu sebuah terobosan, teman, sebuah terobosan. Dan konversi produksinya itu bisa lebih profit lagi. Karena konversi produktivitasnya bisa sampai 88 ton per hektarnya. Sekarang kita lihat tambak-tambak yang teman-teman udah temukan, rata-rata tambak-tambak yang kolam besar gitu. Yang pasti asumsi kalian adalah ini butuh modal yang sangat besar. Pasti itu. Karena ada beberapa feature, ada beberapa fasilitas yang harus ditemui. Tapi dengan adanya kolam bundar ini yang sudah diterbitkan sama KKP itu sangat cocok buat teman-teman. Sangat cocok sekali buat teman-teman. Karena itu tadi, karena efisiensi biaya yang sangat murah, terus bisa ditekan operasionalnya, dan penanganannya sangat oke, sangat bagus. Satu poin lagi, tebalnya bisa padat. Jadi per meter kubiknya itu bisa sampai 600-700. Sedangkan kolam persegi kan mungkin maksimal 200. Karena kalau di padat 500 dengan sekian luasnya itu bisa diperlukan namanya. Itu juga sangat berbahaya sekali. Jadi saya lebih menyarankan buat teman-teman untuk buka kolam milenial, kolam bundar tadi. Mungkin teman-teman bisa searching. Sekarang sudah diterbitkan SOP-nya dalam KKP, teman-teman bisa download di situ. Tinggal penerapannya bagi teman-teman. Teman-teman berani, antusias, bisa membentuk relasi, terus ada keberanian untuk membuka tambak gudang. Ya insya Allah kalau teman-teman lihat dan ada keberanian, ditunjang dengan doa, bisa terlaksana. Jadi itu
pengalaman dari saya sih, pengalaman dari empiris di perjalanan saya. Singkat tapi kalau diceritakan banyak sekali. Ini cerita singkatnya saja ya teman-teman ya. Ini disimpulkan aja. Ini kesimpulannya aja. Jadi pada nantinya teman-teman juga pasti mengalami tantangan yang sangat besar. Pasti itu. Karena tambak udang ini lebih kecenderungannya menghadapi sosialnya, gitu. Menghadapi sosialnya. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan buat teman-teman. Kurang lebihnya mungkin bisa kita sharing-sharing lagi, kita bisa lebih browse lagi, lebih explore lagi di dunia pertambangan. Selanjutnya saya kembalikan sama Mas. Langsung aja Mas. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada Bang Mes. Ya, untuk pertanyaan dipersilakan. Yang tadi mungkin pertanyaan saya tadi bisa diulang ke Bang Mes, karena kan memang beliau udah kenal langsung. Sekarang tadi kan menyangkut saya berbicara mengenai tema ya. Sekarang mungkin kalau bertanya di luar tema itu juga tidak apa-apa. Mengenai metode budidaya, bagaimana mungkin ada bakteri atau virus bisa dipertanyakan. Karena tadi itu temanya merintis, saya bicara tentang perintisan dulu. Jadi mungkin audien teman-teman ada yang bisa ditanyakan, insya Allah saya bisa jawab sama saya. Mas, Ya. gambaran singkat tentang MSI tadi apa Mas? MSF ya. MSF. Ya. Oh, MSF. Jadi gambaran MSF tadi Millennial Seed Farm, ya, kolam milenial tulisannya, kolam milenial. Gambarannya itu dengan konstruksi kolam bunda, dengan konstruksi kita tidak memakai tanah. Kita di situ bisa mengiritkan, meminimalisir biaya konstruksi. Sekarang gini Mas, Mas kan tahu ya kolam tambak beton yang biasa digali dengan beko atau human lah gitu ya. Itu kan membutuhkan biaya yang sangat banyak ya Mas. Biaya sangat banyak dengan kolam besar. Tapi dengan kolam milenial ini dengan standar diameter 20 itu dengan konstruksi besi wellness itu bisa lebih irit karena kita tidak membangun pakai semen atau pakai bahan-bahan lainnya, pakai bahan bangunan, kita hanya pakai besi sama tanah aja sebetulnya. Jadi pembentukannya di situ. Dan produksinya diameter 20 itu konstruksi biayanya membutuhkan paling mahal itu cuma 37 juta. Itu paling mahal dengan bahan-bahan pokok yang sangat bagus. Dengan produksi offset itu bisa menghasilkan 170 juta dalam satu siklus. Jadi dihitung-hitung makanya kali-kali. Ya, untuk produksinya tadi kali-kali. Itu saya menghitung konstruksinya aja. Jadi untuk gambaran semua fasilitas satu kolam bunda dengan semua fasilitas mulai listrik, terus pakan, semua fasilitas yang ditunjang lainnya, kayak sudah cas, itu blower, itu 150 juta, itu sudah ada wadahnya. Jadi kan saya memberi gambar ini cocok buat teman-teman gitu. Uang 150 juta, ini lain sewa lahan maksudnya. Ini lain sewa lahan. Dengan uang 150 juta, teman-teman sudah bisa membuka tambak udang dengan produksi bisa di atas 170 juta sekali panen. Dan keuntungannya itu 70%, karena kita nanti bisa menekan biaya di situ. Jadi gambarnya seperti itu. Ya, terima kasih Mas. Ya buat teman-teman lagi mungkin ada yang tanya tentang metode budidayanya atau tentang bakterinya bisa bertanya juga. Saya langsung tanya. Ya. Nah terkait ini kan kita bicara budidaya udang, Iya. itu kan tentunya nggak lepas dari namanya air laut gitu. Mas. Betul. Nah,
bolehlah kita mengatakan bahwasanya kita pakai MSF itu bisa menekan, bisa kita lakukan budidaya dalam skala kecil. Nah kalau misalnya rumah saya itu nggak dekat dengan laut, gitu kan gimana nanti kan ujung-ujungnya kita harus sewa lahan untuk nempatin si kolam bundarnya ini buat budidaya kan jatuhnya sama aja. Nah itu gimana? Apa mungkin kalau misalnya kita pakai MSF itu tadi kita bisa budidaya dengan air tawar atau gimana? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi dengan metode MSF itu, kita lihat sumber pokoknya, kita lihat produksi peluru udangnya. Sekarang dengan kemajuan teknologi semakin mudah, semakin berkembang, di perikanan pun semakin berkembang. Kalaupun saya itu telah menemukan riset, sudah ada beberapa referensi dan beberapa riset bahwasanya kolam bundar sekarang itu bukan hanya kolam bundar, kolam persegi pun bisa. Kolam bundar dan kolam persegi yang membedakan konstruksinya, metodenya sama. Jadi jauh dari rumah itu bisa diproduksi udang faname tawar. Ya, kan sama-sama udang faname. Kita bisa produksi udang faname tawar. Dengan adanya perkembangan teknologi tadi, perikanan mengembangkan induk-induk udang faname tawar. Jadi kita nggak mungkin yang kita jauh dari laut ya. Kita ngambil air dari laut, sirkulasi itu. Walaupun metodenya bioflow, minim sirkulasi air, tetap membutuhkan sirkulasi air, walaupun bioflow. Jadi kita tidak memungkinkan untuk pengambilan air dari laut lagi. Terus itu juga dihitung-hitung menambah kos juga, menambah biaya juga pastinya. Yang sebelumnya notabene kita itu ingin mengirit biaya, ya kan, mengirit biaya ini malah menambah biaya kalau menurut saya gitu. Karena belum perjalanannya, belum nanti kita bayar orang untuk pastinya kan kita butuh banyak orang kan, karena dalam satu lingkaran itu diameter 20 pun kita butuh 80.000 liter. Jadi solusi sekarang di budidaya sekarang itu kita ada faname tawar, bisa kita trial dan bisa kita coba. Dan saya menemukan waktu itu di Rembang, jauh dari tawar, Rembang. Itu skalanya produktivitasnya hampir sama. Dan pertumbuhan sama udang faname yang bersalinitas tinggi itu tidak ada bedanya menurut saya, mirip-mirip lagi. Jadi kita nanti bisa pesen tentang tawar. Itu solusi dari saya kalau memang jauh dari perairan laut. Kalau inginnya memang di lahan yang memang jauh dari laut. Jadi seperti itu jawaban dari saya. Tapi terkait manajemen kualitas airnya sama pemeliharaannya itu sama apa beda nanti? Kalau misalnya yang tawar sama yang bersalinitas. Nah nanti itu di metodenya memang beda. Metode cara budidaya memang beda. Karena kalau gini mas ya, kita itu cara kita awal budidaya kita harus menentukan kita pakai metode budidaya bagaimana. Kita pakai sistem plankton, kita pakai sistem bakteri, kita pakai sistem bioflow, kita pakai sistem semi-flow ataupun ras. Kita harus menentukan dulu. Kalau kita itu di sistem bakteri, itu mungkin kurang bagus kita. Bukannya tidak bisa, tapi kurang bagus. Karena apa? Bakteri itu kan jenisnya macam-macam ya. Ada bakteri penunjang, ada bakteri fotosintetik, bakteri nitrifikasi, bakteri yang membentuk flok tadi. Jadi bakteri ini kita lihat dulu bakterinya ini yang bisa berkembang di tawar itu cuma seberapa dibandingkan di air laut. Bisanya bisa. Maka dari itu teman-teman harus menentukan dulu cara apa sih yang saya lakukan ini, atau pakai cara plankton seperti itu.
Jadi saya mungkin nggak bisa jawab pakai metode yang bagus yang mana gitu. Karena saya sendiri kan belum pernah mengalami langsung saya berbudidaya di parameter. Cuma itu saya dari beberapa referensi. Jadi yang saya alami sekarang itu bukan para yang bersalitas di aerasi. Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Atau ada tanggapan lain juga bisa ditanggapi. Dan dari teman-teman yang lain mungkin bisa bertanya juga. Ini Mas, terkait dengan ini Mas. Biasanya kan kalau usaha itu ada yang sendiri, ada yang memang kongsi dengan teman-teman itu Mas. Cuma kalau dia kekurangannya itu apa sih Mas? Kalau dari usaha apabila kita mungkin bergerak di bidang budidaya udang faname, kalau kita bergerak sendirian itu bagaimana? Kalau dia kekurangannya, kalau kita bergerak bersama itu mungkin bisa 3 orang, 5 orang atau selebihnya itu kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Bisa jadi apa ya referensi teman-teman juga gitu. Awalnya saya tadi berjalan dengan beberapa orang dan selama 4 tahun ini saya independen, berdiri sendiri. Jadi kelebihannya saya tutupin aja. Kelebihannya kalau berdiri sendiri itu kita bebas. Kita mau bikin apa saja, kita mau membeli fasilitas apa saja, kita bisa bebas. Dan kita bisa lebih cepat kalau menurut saya akselerasinya. Tapi kalau dengan kongsi atau beberapa investor itu kita harus misalnya kita beli sesuatu untuk kelanjutan budidaya tambak, ya. Kita beli fasilitas, kita harus musyawarah dulu. Saya setuju, teman-teman yang lain belum tentu setuju. Jadi harus menghadapi beberapa hal kalau dari beberapa orang. Memang kalau butuh modal untuk startup, kalau nggak ada modal mungkin ya kita bisa relasi tadi Mas, bisa relasi tadi untuk membentuk modal, awal. Setelah modal terbentuk, barulah kita bisa mandiri, full diri sendiri 100% kita hasil sendiri. Jadi menurut itu dari saya Mas Bang, kelebihannya kelebihan dan kekurangannya. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang bertanya tentang metodenya sih nggak apa-apa. Metode budidaya tambak gitu. Saya yakinlah kalau teman-teman membuka startup berani startup tambak udang. Tinggal nanti prosesnya. Ya, masuk. Mas, kalau misal saya sekarang posisi lagi punya mungkin pendanaan itu punya budget cuma kurang dari 100. Nah, kalau masnya itu nanti langkah pertama yang akan dibuat itu kira-kira apa dulu untuk mungkin infrastrukturnya, kemudian juga setelah itu nanti langkah-langkah selanjutnya kayak gimana? Jadi begini ya, sebelum kita mulai proyek tambaknya, kita pakai pengalaman aja. Kita mulai proyek tambak udang, kita kan sebelumnya harus riset dulu. Ini akses bisa nggak? Atau perlu diservis nggak? Kalau enggak kita langsung ke konstruksinya. Biasanya kan ada kita kalau mau buka tambak udang ada jalan yang memang harus direhab gitu kan, seperti itu. Jadi prioritas pertama saya tidak bisa bilang ini dulu, tapi kita harus riset dulu. Kita harus riset di lapangan itu bagaimana sih keadaan lapangan di sana, lokasi di sana. Kalau memang segi mobilitas atau akses tadi, semua akses itu bisa berjalan dengan baik, nah kita langsung ke konstruksinya aja. Langkah awal kita langsung ke konstruksi, kita bikin konstruksi. Barulah kita di situ nanti setelah konstruksi, terus fasilitas apa aja yang dibutuhkan di tambak udang, misalnya kayak kincir, terus listrik, seperti itu. Barulah yang ketiga kita cari human pekerjaan kita. Nah, mungkin kan kita nggak sendiri, kita pasti butuh partner gitu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu.
kalau misal mobilitas itu tidak kurang baik, ya kita harus memperbaiki mobilitas itu atau akses tadi. Karena menurut saya untuk membuka tambak udang itu yang pertama memang akses, itu akses nomor satu. Jadi kita harus secara empiris dulu di lapangan, apa sih yang harus saya lakukan dulu dengan tahap pembuatan tambak udang itu. Jadi itu menurut saya. Karena kan kita dengan riset tadi penjelasannya banyak mas. Mungkin teman-teman sudah tahu kan, sudah diberikan semua ya. Jadi saya pakai bahasa lapangan aja. Dengan riset tadi kan kita juga harus menentukan sumber air, terus lokasinya kayak gimana, ini cocok nggak, bisa nggak dibuat tambak gitu, seperti itu. Terus lingkungannya, aksesnya seperti itu bagian dari riset tadi. Jadi seperti itu saran dari saya. Di sini teman-teman apa sudah ada yang mempunyai tambang sudah? Atau sudah mengalami terjun di tambang udang? Sudah ya? PKL ya mas ya? Ini kan terjun. Jadi kan sudah pastinya tidak asing lagi lah mengenai PKL. Mungkin teman-teman sudah tahu apa dulu langkah-langkah yang harus didapatkan mulai startup, mulai awal. Apalagi kan PKL tambak, pastinya kan berani ditambak, tahu lah kehidupan sehari-hari ditambak bagaimana seperti itu. Jadi kalau itu kesimpulan, itu saya request tentang brain design. Tapi kalau kita bilang metode budidaya itu banyak sekali. Ini saya singgung juga. Ada beberapa tambak yang memakai metode sistem, contohnya bioflok tadi, sistem bakteri, sistem tidak ada plankton, sistem ras, itu banyak sekali. Tapi tujuannya cuma satu, bisa panen maksimal gitu. Tujuannya satu. Cuma bagaimana cara kita mengoptimalkan metode itu. Kita mau pakai yang mana? Terus harus gitu. Ada juga program pakan yang berbeda, ada indeks, ada feeding feed, ada yang tidak memakai program pakan kayak SPB itu banyak sekali macam-macam. Dan itu ditambah saya lakukan beberapa SOP tadi, SOP Kriti, SOP dari KKP, SOP SPP, SOP STB, SOP Kolkoy, semua saya akan ditambah. Dan itu ya alhamdulillah saya tahu bagaimana sisi kekurangannya. Jadi banyak sekali teman-teman kalau mau sharing tentang metode tambaknya. Jadi sebelum kita memulai membuat tambak bersama metode, kita harus tahu metodenya dulu. Jadi semakin kita banyak referensi, teman-teman nanti buka tambak udangnya makin enak lagi. Makin tidak ada terkendala di metodenya. Oh pakai metode ini di lapangan ini tidak bisa. Coba pakai SOP yang lainnya gitu. Apakah bisa diterapkan seperti itu? Jadi kalau kita hanya memiliki satu operating prosedur atau satu SOP, kalau SOP ini mungkin tidak cocok diterapkan di lokasi tambang itu, mungkin kita pakai SOP yang lain. Makanya kita harus tahu ada beberapa referensi. Jadi menurut saya yang pertama, kita jangan gambling untuk membuka suatu perusahaan. Kita harus benar-benar mempelajari dulu metode tambak budidaya ini. Jadi teman-teman harus menguasai metode budidaya tambak dulu sebelum membuka tambak udang. Supaya nanti perjalanannya itu jika ada kondisi yang tidak memungkinkan, teman-teman bisa mengendalikannya. Jadi itu sih pengalaman yang saya lakukan dulu, survive saya di tambak seperti itu. Jadi itulah asumsi dari saya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi sebelum jam waktunya deadline. Saya kasih satu pertanyaan lagi atas satu pertanyaan lagi. Mungkin teman-teman ada yang bertanya.
Kalau tidak ada yang bertanya, saya kembalikan. Oh, ya. Faktor utama apa aja yang itu memulai budidaya? Faktor utama yang harus diperhatikan saat budidaya. Tadi sudah disinggung ya Mbak ya, faktor utama tadi ya. Pertanyaan dari Mas. Jadi faktor utama tadi kita harus mengutamakan belajar dulu metodenya, ya kan? Itu memang di luar faktor. Itu di luar faktor kita mempelajari budidaya. Tapi faktor dalam perintisan ini sudah saya jelaskan tadi secara detail menurut saya. Detail dalam kesimpulan. Kita harus riset dulu. Faktor utama yang membuat kita terjun di tambak udang, kita harus riset dulu. Bahkan tahu kan pasti budidaya tambak udang ini sangat profit. Saya kan belum pernah terjun ke udang sih, kalau kan ya. Gitu. Jadi saya kasih tahu, udang ini margin keuntungannya itu kalau normal ya, itu bisa sampai 150%, bahkan sampai 200%. Jadi modal 1000 nih, banyak modal 1000 ya, satu siklus ya. Itu dalam satu siklus keuntungannya, bukan omset ya, profit. Keuntungannya itu bisa 2000, bisa 3000. Jadi makanya faktor apa saja yang memungkinkan untuk beberapa udang. Tetapi adalah kita lihat pasarnya, lalu kita setelah lihat pasarnya, lihat metodenya, baru kita riset dari berbagai referensi. Jadi seperti itu. Kan sudah saya jelaskan tadi Pak, sama teman-teman. Mas, Ya. kenapa kok akhirnya ke bisnis udang, nggak ke bisnis yang lainnya gitu? Ya, jawabannya simpel sih, sangat profit. kalau nggak profit saya mungkin menjalani. Saya pernah di bisnis di kuliner, di bisnis di ayam, bisnis di bebek. Tapi ini yang paling profit. Tambak udang ini paling profit. Saya kalau boleh bercerita, saya punya teman pertambangan di Freeport. Dia buka tambang di Karawang. Jadi saya main ke Karawang itu, dia berbicara, bagaimana sih keuntungan tambak udang ini? Saya cerita, kita membuka tambak udang dengan satu siklus, dengan modal satu siklus, kembalinya itu tidak lama, 1 tahun sudah kembali modal, sudah untung Mas. Misalnya Mas ya, dalam tahun ini membuka tambak udang 1 hektar gitu, 1 hektar. Itu dalam 1 tahun itu sudah kembali, sudah untung, bukan kembali lagi, sudah untung. Ya kita misal kalau Masnya buka di lahan 1000 meter persegi atau 500 meter persegi, kita tinggal convert saja. Intinya dalam 1 tahun itu kalau normal sudah bisa kembali keuntungannya. Jadi itu yang membuat teman kita ini hasrat di bisnis tambak udang. Yang pertama profitable, yang kedua ada yang tahu kontinuitasnya sangat tinggi. Kita habis panen, kita biasanya bisa tebar lagi, bisa isi air lagi, kita bisa proses budidaya lagi. Dan yang ketiga itu poin dari budidaya tambak udang ini, penjualannya ekspor. Kita tidak mempromosikan barang kita, tapi pasar yang mencari kita. Pasar yang mencari kita. Misal teman-teman punya tambak, udah mau panen, teman-teman nggak mungkin ini udang saya warnanya ini, supitnya gini, kakinya gini, tidak mungkin gitu. Tapi bilang ke supplier, saya besok udah panen, dia datang sendiri. Karena apa? Supplier di Indonesia ini kan rata-rata udah masuk pabrik, dari pabrik menuju ekspor. Ekspornya itu bukan di Asia saja, Uni Eropa, Amerika, bahkan ke Afrika juga ekspornya. Jadi dari negara Asia saja itu, khususnya Indonesia ya, itu belum cukup mencukupi ekspor di Amerika. Jepang pun belum, apalagi Amerika. Makanya KKP di tahun 2024 targetnya 20 juta ton per tahun targetnya. Makanya cocok buat teman-teman untuk membuka bisnis tambak ini. Mungkin teman-teman dari setelah sharing ini, teman-teman kan bisa berkolaborasi.
berkolaborasi, bagaimana kita patungan, kita membentuk modal gitu. Itu aja sebetulnya. Nanti kita bisa cari bagaimana cara bagi hasilnya itu nanti kita bisa bicarakan. Terus misal lahan ini membutuhkan uang 1.000, terus masnya menanam uang 50 rupiah, masnya menanam 80 rupiah, mas yang ini menanam 90 rupiah. Dan nanti kan ada persentase, itu ada fungsi dalam investor, dalam saham. Nanti ada pembagiannya berapa persen yang dapat keuntungan dari profit. Jadi seperti ini. Mungkin ada yang bertanya lagi, ya? Tadi kan masnya kalau nggak salah menjelaskan terkait beberapa metode budidaya. Iya. Misal kita mau juga kayak tadi mau buka startup Ya. dan pengalaman kita terkait untuk melaksanakan metode budidaya itu masih kurang dan mungkin juga belum mencoba untuk melaksanakan budidaya dengan metode beberapa itu untuk masnya kalau sarannya kira-kira awal metode yang digunakan sebaiknya metode apa dulu, terus kemudian kira-kira setelah perjalanannya masnya sampai sekarang optimalnya kira-kira itu kayak gimana? Jadi penerapan yang optimal ya, yang dipakai yang mana sih? Kan ada beberapa metode tadi ya. Jadi dari beberapa metode tadi kita pakai yang aman. Istilahnya kita pakai sistem biosecurity. Semua SOP itu aman, Mas. Semua SOP itu menerapkan yang aman. Ya kan nggak mungkin sebuah prosedur itu nggak aman seperti itu. Jadi kita mau pakai yang mana? Untuk penerapan di lapangan, kita itu harus menerapkan biosecurity. Setuju ya? Kita harus menerapkan biosecurity. Biosecurity yang seperti apa? Mungkin yang dijelaskan sama Mas Roman tadi, airnya harus didesinfektan dulu, pakai klorin, pakai triklor, pakai novet, pakai HCl, pakai H2O2. Nah, contohnya seperti itu. Itu masuk di SOP mana? Semua SOP masuk di situ. Yang terutama ya, saya kasih kuncinya proses budidaya tambak ya. Kuncinya proses budidaya tambak itu entah SOP manapun. Yang pertama itu mengendalikan penyakit. Itu ya. Jadi proses budidaya tambak udang itu ya, kuncinya mengendalikan penyakit. Kalau penyakit itu sudah terkendalikan, insya Allah aman. Nah, dari berbagai SOP tadi itulah, dari berbagai SOP tadi itu ada standarnya. Makanya amoniaknya, parameter fisika, kimia, biologi itu semua ada standarnya di SOP itu. Jadi kalau Masnya bilang mau pakai yang mana, saya tidak bisa menjawab pakai yang ini. Jadi kita harus menyesuaikan lingkungan. Tapi kita juga harus berpikir ini kira-kira ini SOP ini tepat untuk kita, untuk saya. Jadi seperti itu. Kalau penerapannya saya selama ini saya dulu memakai bahan kimia kayak kapuri, H2O2, HCl gitu dalam penerapan biosecurity. Tapi selama perjalanan ini selama perjalanan di era sekarang, perkembangan teknologi semakin berkembang. Apalagi kita ngomongin di perikanan itu teknologi juga berkembang. Jadi yang saya pakai ini, saya tidak pakai bahan kimia, saya tidak pakai bahan antibiotik yang lain. Tapi alasannya ada. Saya ingin menerapkan meminimalisir bahan kimia itu untuk mencegah residu sana, untuk mencegah residu yang tersisa. Makanya kenapa dulu kan nggak ada JBIB ya, cara budidaya ikan berkelanjutan ya. Kenapa sekarang kok ada? Karena rata-rata petambak itu memakai bahan kimia yang kita pikirkan meninggalkan residu. Sebenarnya seperti itu.
Jadi SOP yang saya gunakan ini tidak memakai SOP pabrik saya dulu. Saya bikin SOP sendiri mas. Ya, saya ada pembukanya sendiri, saya mencetak sendiri SOP. Jadi di luar mungkin di Banyuwangi belum ada ya, hanya saya sendiri. Soalnya saya sudah riset di manapun, mulai dari Wonosobo sampai ke Bromo sampai ke Puncak, itu belum ada yang memakai SOP menurut saya. Jadi seperti itu. Kalau saya bicarakan tentang SOP-nya panjang lebar, waktunya habis. Mas, izin nyambung dari tadi mas. Ya. Itu kan kalau dari sudut pandang SOP mas ya. Ya. Kalau dari sudut pandang sistem nih mas, sistem yang memungkinkan paling aman lah ataupun paling efisien yang bisa kita terapkan itu. Apakah kita mulai dari sistem tradisional dulu, apakah kita mulai dari sistem semi, ataupun kita dengan kondisi saat ini nih lingkungannya udah mendukung, kita harus mulai dari sistem imersif langsung kan? Ya, kita kalau kita ngomongkan sistem tradisional atau ekstensif, semi ekstensif, terus intensif, itu sebetulnya bukan menuju ke sistem. Kalau menurut saya bukan menuju ke sistem. Karena apa? Kecuali kita kalau nggak punya modal, mungkin kita tradisional dulu, terus merangkak ke dari tradisi bahkan ke intensif, bahkan sampai ke super intensif. Tapi kalau menuju ke sistem itu sudah masuk ke metode budidaya. Misal metode budidaya full pasir itu sistem. Tapi kalau dengan bicara sistem yang kita pakai kayak tradisi itu, kalau kita punya uang kenapa harus tradisional? Kalau kita punya uang kita harus ya intensif lah. Pasti mikirnya gitu ya. Kita punya modal kita mikirnya intensif karena cepat juga dari BP-nya mana. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ada modal mungkin bisa ada kendala. Kita buka tradisi kan ini nanggung seperti itu. Jadi seperti itu aja. Kalau masuk ke metode mekanis tadi, barulah yang aman, yang mana yang kayak bakteri itu amannya kurang lebihnya bagaimana. Tapi kalau kita ke sistem lebih amannya mana, tradisi yang sama intensif, itu tergantung kita pengolahannya nanti. Kita pakai super intensif yang kepadatannya 700 per meter kubik pun insya Allah bisa aman kalau pakai metode yang benar. Jadi itulah jawaban semua. Kalau dari ini mas, dari segi masalah mas, kan tadi udah dijelaskan terkait masalah dari kebanyakan kan yang paling besar itu eksternal ya mas. Ya. Tapi kalau dari internal kan biasanya ada masalah yang mas. Mungkin saya pernah dengar cerita kalau dari ada yang gawe nakal, ada yang mungkin dari penyakit dan lain-lain gitu. Kalau dari tambahnya mas sendiri itu mungkin yang paling bermasalah itu apa mas, yang pernah apa ya? Yang pernah bikin paling gak enak lah gitu. Dan cara mengatasinya itu bagaimana? Dari pengalaman sendiri, faktor yang pertama itu human perusahaan. Misal nih kayak kerja kolam itu, kalau kita bicara lapangan, bicara nakal gitu ya, itu mungkin bisa mengambilkannya sendiri bersekongkol sama orang lain. Itu faktor internal ya, yang kita tidak bisa duga-duga. Bagaimana cara mengatasinya? Makanya sebuah perusahaan besar, kayak namanya Pak Toyo, Pak Neno atau Pak Gunawan, nggak mungkin sebuah perusahaan itu tidak terbentuk sebuah sistem. Tidak mungkin. Sebuah perusahaan besar jalan itu sudah pasti ada sistem. Jadi mulai dari leader sampai human yang paling ujung tombaknya itu bisa tertib, bisa menuju spesifik, bisa mempunyai profesinya masing-masing, kinerjanya masing-masing, performanya masing-masing. Makanya sebuah perusahaan kita harus tahu membentuk cara sistem. Salah satunya tim harus solid. Nah, tim harus solid ini kan juga membutuhkan leader yang sangat luar biasa. Nah, sebuah perusahaan besar pasti mempunyai leader yang sangat luar biasa. Kalau leadernya, kalau leadernya melempem, ya otomatis bawah-bawahnya ini juga mungkin saya enaknya sendiri seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk penanganan
kita membutuhkan apa, meeting up dalam sebuah perusahaan. Misalnya nih, kita pakai bahasa lapangan, kita seminggu ada evaluasi. Tiap minggu kita ada evaluasi, ada ruang apa, terus apa yang kita butuhkan, apa kekurangan di perusahaan itu, seperti itu. Lebih tepatnya kita ada evaluasi setiap perkembangan. Itu yang saya alami di tempat saya. Ya, oke, jadi ada yang bertanya lagi? Teman-teman, ada yang bertanya lagi? Mungkin kalau ada pertemuan lagi saya bisa membuat. Ini kan mungkin ya pokoknya mungkin kalau teman-teman kan masih, saya mengira masih bayang-bayang gitu aja ya. MSF itu bagaimana, terus metodenya bagaimana, mungkin masih bayang-bayang. Mungkin kalau ada pertemuan berikutnya, insya Allah saya bisa memberikan materi tentang PowerPoint-nya. Jadi bisa dirangkum, bisa jelas nanti. Dan ada proposal budgetnya harus berapa nanti, kenapa harus budget sekian seperti itu. Jadi itu saja, kalau tidak ada yang bertanya lagi itu saja penyampaian dari saya. Mungkin dari teman-teman juga bisa dilanjutkan sharing-sharingnya, kita bisa next kontak gitu. Dan saya kembali lagi kepada Mas Imam di persilakan. Sebelumnya beri tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada Bang Mes telah memberikan materi yang baik bagi kami, memberikan inspirasi juga. Harapannya ke depan kami bisa memiliki tambah lebih ya. Amin. Bismillah warisan dari tadi. Baik, kita akhiri sesi di malam hari ini. Semoga apa yang didapatkan teman-teman bisa menjadi pemacu, dan nantinya harapannya ke depan bisa menjadi pengusaha semua, entah dari menjadi investornya, entah menjadi petambangnya mungkin, atau berawal dari teknisinya terlebih dahulu seperti itu. Yang penting nanti kita bisa tetap selaras di dunia perikanan juga seperti itu. Baik, mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum pulang nanti bisa mengambil makanan sama minuman dulu teman-teman ya. Baik, terima kasih. Mungkin apabila ada momen-momen lagi, pertemuan lagi ke depan Simbab, bisa datang dan ajak temannya yang lain biar lebih seru, juga ada sudut pandang lain juga nih. Jadi gak hanya dari materi saja, dari teman-teman apabila ada hal lain mungkin kok agak berbeda, mungkin agak bersimpangan, itu bisa sampaikan. Barangkali nanti bisa diluruskan gitu dari materinya, ataupun mungkin bisa menjadi pandangan baru juga bagi teman-teman yang lain gitu. Seperti itu sih mungkin. Baik, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.